Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Pasti sehat, kaya raya, dan bahagia. Jangan lupa selalu mindsetkan kata-kata tentang kelimpahan ya di dalam diri kita, baik diucapkan, baik di mindsetkan maupun di batin. Sehat, kaya raya, dan bahagia. Karena kata-kata adalah doa. Al-kalamu nisfud doa ya. Oke teman-teman. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan ya tekniknya, tutorial bagaimana meditasi purnama apit. Ya, meditasi ini adalah meditasi yang sangat-sangat bermanfaat tentunya untuk kesehatan ya, kesehatan raga kita, kesehatan spiritual kita, dan tentunya kesehatan seluruhnya ya, kesejahteraan juga ya. Kenapa fenomena bulan purnama ya? Jadi sebelum saya membicarakan tentang teknik-tekniknya, dan ini tidak berlaku untuk teman-teman, tidak berlaku untuk teman-teman yang sudah RK saja. Untuk teman-teman yang di luar sana belum RK, boleh ya, boleh, sekali lagi boleh mengikuti yang namanya meditasi purnama apit. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan bicara dulu tentang meditasi ya, fenomena meditasi gitu kan. Kalau kita melihat belajar tentang sejarah ya kan, tidak ada satupun seorang nabi yang tidak bermeditasi. Semuanya untuk mendapatkan sebuah ajaran, wahyu, kemukjizatan, dan lain-lain, itu semuanya dengan cara yang namanya meditasi. Tentunya meditasi pun pasti dibarengi dengan yang namanya pernafasan. Jadi kalau ada meditasi pasti ada pernafasan. Itu adalah dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ada pernafasan itu pasti ada meditasi. Nah, pernafasan itu apa? Pernafasan adalah ilmu olah nafas. Kalau meditasi adalah ilmu proses kita menyatu, mengenal dengan diri kita, atau menyatu, mengenal dengan Tuhannya, memahami, mengambil energi kosmik. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk raga-raga astral kita. Ingat, kita mempunyai raga astral yang berupa ruh, sukma, dan jiwa. Ini semua juga butuh yang namanya asupan makanan. Asupan makanannya yaitu berupa energi. Lah, energi itu apa? Energi itu adalah bisa kalau di dalam ilmu fisika bisa disebut dengan partikel, atom, subatom, kuark, dan lain-lain. Karena tubuh kita juga tersusun dari sekian banyak unsur-unsur kimiawi yang ada di dalam tubuh kita. Makanya sangat tidak patut sekali teman-teman ketika teman-teman hidup itu memasukkan zat-zat kimia genetika buatan manusia yang berbahaya untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, itu merusak unsur-unsur kimiawi yang asli, yang alami, yang berada di dalam diri kita. Jadi jangan pernah memasukkan. Lah, biasanya zat-zat kimia yang sudah masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi sel-sel, mempengaruhi saraf di dalam tubuh kita, yang mengakibatkan beberapa titik-titik spiritual dalam tubuh kita itu tidak aktif. Contoh, kalau memang manusia terdiri dari beberapa raga, yang satu raga fisik, yang ketiga raga astral, ketika teman-teman tidak mempelajari, tidak melakukan tirakat riyadoh laku, ya kan, itu akan terjadi yang namanya kekurangan energi. Nah, ini ketika kemasukan zat-zat kimia, otomatis organ-organ tubuh
yang astral ya, itu dia akan mati. Contoh cakra tidak lagi berfungsi. Padahal setiap cakra di dalam tubuh kita itu ketika aktif itu memproduksi hormon-hormonnya. Dan hormon-hormon itu tentunya berlaku pada kelangsungan kesehatan baik fisik, jiwa, mental dalam tubuh manusia. Makanya mulai sekarang teman-teman silahkan diperbaiki pola hidupnya, terutama pemakaian produk-produk yang sifatnya primer untuk setiap hari. Ya, silahkan mulai dari sabunnya, samponya, mulai dari pasta giginya, kan gitu kan. Cari yang herbal. Kalau kesulitan mencari yang herbal, bisa beli produk-produknya RK. Di situ 100% herbal, bahkan pasta giginya luar biasa, tidak memakai fluoride, teman-teman. Ketika kita gen pineal kita tidak terkena fluoride, di situ kecerdasan finansial sama kecerdasan spiritual kita akan aktif. Wah, keren toh? Nah, oke. Itu ya teman-teman. Sekarang fakta tentang bulan purnama. Bulan purnama ini adalah sebenarnya sinar ya yang dipancarkan matahari, kan gitu kan. Yang dipancarkan matahari terkena bulan dan ke bumi. Kan seperti itu. Nah, sinar matahari aja itu bisa menghidupi loh teman-teman. Ya, bisa menghidupi kehidupan di bumi. Pohon ketika terkena sinar matahari apa yang terjadi? Semakin hijau, kan gitu. Bayangkan ketika sinar matahari terkena bulan, itu energinya, sinarnya, partikelnya itu semakin soft gitu. Semakin halus. Nah, ketika kita pada waktu titik-titik tertentu, pada waktu bulan purnama, kita mau melakukan hening, kita mau melakukan posisi meditasi dengan sempurna, kita akan mendapatkan energi yang namanya energi bulan purnama. Makanya tidak heran para siluman, para jin, para iblis, mereka itu sangat senang dengan sangat suka dengan datangnya bulan-bulan purnama. Kenapa? Karena dengan mereka meditasi tirakat riyadoh di bawah sinar bulan purnama, mereka akan mendapatkan energi yang sangat besar sekali. Makanya ini penting sekali ya teman-teman. Nah, manfaatnya banyak sekali. Salah satunya manfaatnya jelas ya. Kalau di pamflet sudah kita jelaskan ya. Manfaatnya adalah untuk mencerahkan aura. Nah, jadi teman-teman yang auranya kurang bagus ya, petang gitu. Tahu petang ya? Petang itu gelap ya. Itu silahkan meditasi ya, meditasi bulan purnama kan gitu kan. Yang kedua untuk menarik jodoh ya, klien pelanggan. Ini bagus sekali untuk teman-teman yang mempunyai usaha, yang itu kan mempunyai bisnis. Yang namanya usaha bisnis itu pasti melibatkan ya kan, melibatkan klien, melibatkan orang lain. Ketika kita mempunyai pancaran energi dari bulan purnama, ketika kita berhadapan dengan klien kita, ketika kita bicara dengan kolega kita, ketika kita bicara dengan pelanggan kita, otomatis energi bulan purnama tadi akan mengenai dia dan dia akan mengikuti kita, nurut dengan kita dan lain-lain. Makanya untuk yang teman-teman yang auranya petang-petang, yang belum punya jodoh, sesering mungkin lakukan meditasi bulan purnama. Tapi kalau di dalam RK saya ajarkan meditasi purnama apit. Apa sih meditasi purnama apit itu? Sebentar. Manfaat yang selanjutnya ya. Manfaat yang selanjutnya adalah untuk pengasihan. Nah, ini sama. Ini penting sekali. Ketika kita sering dibenci, ketika kita sering dibully, digibahin, disakitin, kita lakukan meditasi purnama ini, apalagi purnama apit itu 3 hari. Kita akan mempunyai energi pengasihan. Jadi orang-orang tanpa disadari ketika bertemu dengan kita, ketika menghadap kita, ketika interaksi dengan kita, mereka akan terkena energi bulan purnama yang ada di dalam diri kita, dan mereka akan soft, akan lembut,
akan tunduk. Yo, luar biasa sekali ya. Yang selanjutnya adalah energi dari sinar bulan purnama membuat awet muda ya. Tentunya awet muda ya, mungkin seperti saya ya. Coba lihat teman-teman generasi Gen Z hari ini. Coba dilihat. Itu semuanya pasti mereka wajahnya boros-boros. Kenapa wajahnya boros-boros? Karena mereka tidak pernah laku, tidak pernah tirakat, tetapi ekspektasinya tinggi, pemikirannya luar biasa, sekolah mulai dari pagi sampai sore, ditambah lagi privat. Mereka tidak ada kebahagiaan sama sekali. Makanya apa yang terjadi? Oksidasi, sel-selnya mati. Nah, mereka harus juga melaksanakan meditasi bulan purnama. Nah, kan gitu. Nah, selanjutnya adalah memperbaiki aura ya, seperti yang pertama, mencerahkan aura. Jadi aura kita itu yang pertama tadi lebih inner beauty kita lebih muncul gitu loh ya. Nah, yang ini memperbaiki aura, jadi memperbaiki vibrasi dan memperbaiki energi finansial juga kan gitu kan. Nah, itu manfaatnya luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, tentunya tutorialnya bagaimana? Sangat mudah sekali tutorialnya. Yang harus dilakukan teman-teman ketika mau bulan purnama itu ya, yang masih menggunakan zat-zat kimia khusus bulan purnama, sebelum bulan purnama dan setelah purnama itu jangan sekali menggunakan produk-produk primer yang berupa ada zat kimianya. Karena apa? Tubuh kita ketika banyak zat kimianya dari kebutuhan primer, makanan-makanan, itu akan tertolak gitu loh. Energi softnya bulan ya purnama yang mau masuk ke tubuh kita itu tertolak karena tertutup oleh zat kimia. Makanya kalau mau meditasi zat kimia, jangan pakai sabun, sampo, pasta gigi yang berzat kimia. Pakai yang herbal. Kalau kesulitan teman-teman ya, kalau kesulitan untuk mendapatkan pasta gigi, sabun, sampo yang herbal, boleh beli ke distributor RK karena sudah saya siapkan untuk yang herbal. Kalau yang belum punya bagaimana Mas? Mulai nanti malam misalkan mau meditasi, mandinya cukup dengan garam RK kan gitu kan? Mandi dengan garam RK supaya apa? Energi-energi negatif dia lepas. Nah, nanti teman-teman yang sudah punya sabun, sampo, pasta gigi Energin atau RK juga mandinya pakai garam RK untuk melunturkan energi negatif yang seharian kita bertemu dengan banyak orang ya, coba lepas. Jadi supaya energi bulan purnama itu masuknya besar. Nah, di situ ya teman-teman. Nah, silakan jadi mandi dulu dengan pasta gigi, sabun, sampo herbal atau dari RK. Kalau tidak punya nggak apa-apa ya, cukup dengan garam. Kalau nggak punya garam juga wes mandi dengan air saja untuk sehari itu ya, untuk sehari itu ketika malam mau meditasi. Nah, bagaimana tata caranya? Duduk sila seperti saya seperti ini ya teman-teman. Untuk yang laki-laki kaki kanan di atas ya seperti ini, kelihatan Mas ya. Untuk yang perempuan kaki kiri di atas. Kalau mau sempurna ya dua-duanya di atas seperti ini ya. Untuk tangan bebas, mau seperti ini, mau seperti ini, mau untuk teman-teman yang RK, mau penyembuhan, mau kecerdasan bebas. Untuk tangan bebas ya. Untuk nafas juga bebas. Nafasnya ya seperti saat ini ya bebas. Ini pandangan face-nya ke depan. Jadi jangan merunduk kan gitu kan. Kalau kebetulan ada bulan purnamanya, sekarang menghadapnya bukan ke Pare lagi teman-teman, bukan menghadap ke Jawa Timur, bukan menghadap ke saya, tapi menghadap ke bulan purnama. Misalkan nih bulan purnama ada di sebelah sana, jadi meditasinya menghadap, jadi mukanya dihadapkan ke bulan purnama seperti ini. Jadi cari posisi yang pas. Tapi kalau bulannya ada di sana, jangan menghadap ke sana gini, meditasinya gini, enggak ya. Jadi badannya diputer. Menghadap ke sana gitu. Jadi wajahnya itu mulai sekarang ya. Jadi mulai sekarang teman-teman sudah tidak menghadap ke Pare lagi, ke Jawa Timur, malah menghadapnya ke bulan. Ya, wajahnya menghadapnya ke bulan, badannya ke bulan gitu ya. Enaknya di mana gitu ya.
Kenapa kemarin di awal-awal saya suruh untuk menghadap ke Pare, menghadap ke Jawa Timur, ke Kediri, karena untuk saya bukakan, saya sambungkan. Nah, karena ini sudah berjalan beberapa bulan, jadi sekarang sudah tidak terpaku. Nah, seperti itu. Berapa dilakukannya? Minimal 15 menit, minimal 15 menit. Semakin panjang meditasinya, semakin bagus untuk menyerap yang namanya energi sinar bulan itu. Itu bagian memberi makan sukma kita. Nah, sukma kita itu tugasnya itu adalah untuk meraga sukma, untuk menjadi guru sejati, untuk penguatan sedulur empatnya, gitu kan. Secara spiritualnya banyak sekali, dan untuk doa-doa kita, visualisasi kita, itu semuanya membutuhkan energi. Nah, salah satunya energi yang besar itu adalah energi bulan purnama. Makanya di sini saya ajarkan meditasi apit. Jadi satu hari malam sebelum bulan purnama itu meditasi, terus pas bulan purnamanya, sempurnanya, dan setelahnya. Jadi 3 hari. Kalau di tanggal Jawa itu tanggal 14, 15, 16 itu harus melaksanakannya. Nanti tenang aja teman-teman, ada informasi ya dari kita, dari GKY, dari RK, kapan-kapan untuk meditasinya. Nah, alangkah baiknya meditasi itu juga menyalakan dupa, teman-teman. Kenapa? Karena dengan dupa akan menimbulkan wewangian, dan wewangian ini dia akan menggeser energi negatif yang dari alam. Ya, membentengi dari makhluk-makhluk astral yang jahat supaya tidak mengganggu. Karena apa? Karena meditasinya harus dilakukan langsung berhadapan atau terkena oleh sinar bulan langsung. Nah, alangkah baiknya itu menyalakan dupa. Nah, kalau teman-teman RK silakan dupanya yang dipakai itu adalah dupa kesehatan. Karena dupa kesehatan ini molekulnya dia akan menyatu dengan energi sinar bulan dan akan masuk ke tubuh kita dan juga akan dikirim ke semesta. Disitulah semua doa-doa kita, perbaikan kita akan diterima oleh semesta melalui molekul-molekul asap. Nah, gitu. Berapa setik, Mas? Itu bisa boleh 7 setik, boleh 8 setik, boleh 9 setik. Tancapannya gimana, Mas? Boleh beras atau boleh pasir? Ya sama, boleh beras atau boleh pasir besi. Nah, itu seperti itu. Jadi ini ilmu ini saya share kepada umum ya. Saya ijazahkan kepada teman-teman yang melihat video ini. Manfaatnya tadi sudah banyak sekali saya sampaikan ya kan. Tidak hanya pada spiritual, tidak hanya pada kesehatan, ternyata pada finansial ekonomi juga ada. Silakan dipraktekkan. Tentunya pakai dupa-dupa RK. Tentunya pakai dupa RK. Kalau mau lebih bagus lagi supaya energi sinar bulan purnama masuk, itu pakai sabun, sampo, pasta gigi RK. Karena apa? Di situ sudah ada kosmiknya, sudah ada portalnya, portal yang untuk dilewati energi kosmik. Jadi nanti akan lebih besar masuknya. Karena apa? Sudah ada pemantik. Sudah ada pemantik dari produk-produk dari RK yang sudah mempunyai energi kosmiknya. Atau bahkan juga bisa pakai hex spray-nya, ya kan? Jadi sebelum meditasi itu ces dulu pakai spray, ces seperti itu, baru berangkat meditasi. Minimal 15 menit, maksimal sebanyak-banyaknya, selama-lamanya. Karena itu luar biasa ya, teman-teman. Untuk anak-anak bagaimana? Boleh. Silahkan diajak. Dan untuk ketika teman-teman mempunyai bayi anak usia 0 sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika bulan purnama ajak keluar, ambilkan energinya seperti ini. Ambilkan terus diraupkan ke wajahnya sambil mengeluarkan nafas sebanyak 7 kali, diraupkan ke wajahnya ya. Jadi ke atas gini 7 kali ke wajahnya anak-anak. Itu luar biasa terpancar, akan disukai banyak orang, akan mempunyai energi pengasihan gitu loh. Jadi teman-teman sebelum berangkat meditasi itu ambil dulu ya kan. Ambil dulu energi bulannya. Caranya sama. Tarik nafas.
7 kali. 7 kali baru berangkat meditasi. Nanti selesai meditasi, ambil lagi energinya. Itu nanti wajah kita akan bersinar luar biasa sekali. Wah, ya teman-teman, luar biasa sekali tes tutorial apa meditasi Purnama Abid ini dilakukan teman-teman ya, luar biasa. Nanti untuk kalau nggak punya dupa bisa pesen di distributor kita, karena dupa kita luar biasa karena sudah mempunyai energi dan mempunyai portal alkemisnya. Jadi sehingga molekul asapnya itu bisa lebih cepat untuk menyatu dengan semesta. Yang kedua, dalam menjalankan meditasi Purnama Abid ini cukup mudah sekali ya teman-teman. Duduk sila, punggung tegak, mata dipejamkan, nafas biasa, dan nanti wajahnya menghadap bulan seperti ini. Nah, dan harus di luar terkena sinar bulan. Mas, biasanya banyak pertanyaan, Mas bagaimana yang haid? Untuk yang cewek nggak usah, nggak perlu ya. Bagaimana kalau bulannya nggak kelihatan? Ya ditunggu sampai kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya wis tetap meditasi aja, walaupun nggak ada sinarnya tetap meditasi alanya, tapi nggak perlu menghadap. Itu nanti energinya itu energi bulan itu tetap nembus kok, tetap nembus awan, tapi tidak besar gitu loh. Nah itu seperti itu. Saya rasa share-nya, ijazahnya meditasi Purnama Abid ini saya rasa cukup ya teman-teman. Tekniknya sangat mudah sekali ya. Saya ulangi lagi, duduk sila seperti ini, senyamannya, jangan sampai kesemutan gitu ya. Kalau bisa pakai matras, bisa pakai bantal gitu kan. Untuk tangan bebas ya, ketika posisi tangan seperti ini atau seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, silahkan pergelangan berada di lutut ya, pergelangan tidak berada di lutut dan punggungnya tegak, wajahnya menghadap ke bulan ya, wajahnya menghadap ke bulan. Dan ingat, tolong tidak pakai besi ya, jadi mungkin cincinnya gitu kan, cincin besi ya, berarti yang emas cewek yang sudah di sini anting-antingnya, kalung ya enggak usah ya, terutama besi lah, jangan apa namanya menempel di badan ketika meditasi ini. Kenapa? Karena energinya nanti bisa masuk ke besi itu gitu ya. Oke teman-teman, itu yang ijazah pada kesempatan kali ini. Saya ijazahkan ilmu meditasi Purnama Abid saya untuk teman-teman. Silahkan dilakukan dan dipahami. Nanti setiap bulan Purnama Abid, setiap bulan ada, silahkan dilakukan karena ini penting sekali untuk kelangsungan hidup kita, untuk kesehatan kita, baik fisiknya, mentalnya, spiritualnya, dan finansialnya. Oke teman-teman, itu jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Semua kesalahan hanya dari saya, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi santi. Om salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.